Rumah nih Kak, Eh, Gimana anak-anak kosnya udah pada bangun? anak-anak kosnya masih belum tampak sih, tapi moga-moga banyak yang ikutan di sini ya. Nanti aku bangunin satu-satu biar ikut kumpul sama Pak RT. Baru beberapa orang nih Bu yang bangun kayaknya. Oke, siap. Kalau gitu aku sampai dapur dulu ya. Oke Bu, siap. Selamat pagi ya warga, enjoy. Oi, yuk. Ini udah Mas Amir, Kak Ayu, Mas Budi, Kak Dewanti. Boleh mungkin sembari menunggu teman yang lain boleh on camnya udah pada bangun atau masih pada dari tempat tidur? Udah pada sarapan belum? Masjidnya udah sarapan, Mas? Udah dong, paling pagi kayaknya. Udah dong, Harus siap dong. dong. Oke, kali ini kan pembahasan kita tentang from follower to customer. Kemarin kan kita udah bahas soal live streaming ya, Mas ya. Mm-mm. Mungkin di sini warga-warga yang udah ikut webinar kemarin, udah menjalankan tips and tricks, strateginya gimana, mungkin bisa sharing dan mungkin bisa dibahas di ini juga kali ya. Gimana nih dari webinar kita kemarin, mungkin reviewnya apakah works buat teman-teman yang live streaming gitu. Ada nggak sih dari warga-warga bangun nih belum connect kali ya Mas ya? Ini ada Mas Amir, terus tadi ada siapa sih yang masuk? Mas Bayu tadi kemana? Oh Mas Bayu nih yang datang paling pagi nih tadi tuh. Mas Bayu, Mbak, selamat pagi. selamat pagi Mas Bayu tadi datang paling pagi nih di pertemuan Iya, warga. Apa kabar sehat, Mas? sehat Mbak, sehat, sehat. Sehat ya. Dari mana nih Mas Bayu asalnya? Pok Mbak. Oh dari Iya. Depok. Oke, ya Mas Bayu, semoga bisa terus ikutan webinar dari kita, ada event-event yang kita laksanakan. Terima kasih Mas Bayu, sehat-sehat selalu. Oke, mungkin Mas Zidni bisa cerita nih Mas, untuk topik kita hari ini tuh bakal bahas apa aja sih? Mungkin sambil nunggu warga-warga yang baru bangun dan mau mau join gitu. Oke, paling pagi ini sih kita diskusi aja kayak karena kan background gue kan mostly banyak dari media ya, di mana Hmm. media kan pasti followernya banyak kan. Nah itu dari situ tuh bisa kita gali kalau memang kita punya brand yang udah eksis di sosial media, follower udah banyak, gimana sih kita bisa monetisnya ya. Tapi kadang ngeliat juga tuh banyak study case yang ada brand-brand yang juga cukup banyak gitu. Nah, kadang juga kita lihat tuh banyak juga brand yang ngalihinnya harus punya website ya. Nah, kayak marketplace. Nah, ini nanti kita coba bahas bagus saya itu plus minusnya gimana gitu sih. Jadi bakal banyak gimana konversi follower yang kita udah punya, bisa kecil bisa gede, itu sebenarnya ya tentatif ya, selama itu berkualitas kita bisa kita jadi customer gitu Cel. Mungkin juga ini ya, mentil banyak banget orang yang mungkin followersnya banyak nih, kayak kita kan pasti sering main gitu-gitu yang followersnya kok gede-gede banget gitu, cuman kok sepi, main juga sepi, yang like juga sepi gitu. Sembari bahas ini kali ya Mas ya, dan itu mungkin Hmm, bisa setuju jadi sih. kita juga kayak Ah, ah. followers banyak itu belum belum pasti menentukan customer tinggi juga gitu kali ya. Itu depends Mm-mm. sama bisnisnya sih kadang ya. Mm-mm. Tapi memang kalau memang follower udah gede, itu tuh tinggal tinggal belajar gimana cara konversinya. Jadi ya Mm-mm, harusnya benar. sih lebih ideal memang follower kita banyak. Tapi Mm-mm. kalau untuk follower kecil bisa pakai caranya gitu. Hmm. Jadi kita bakal sharing. Oke, jadi akan dibahas di sini lebih dalam lagi ya, Mas ya. Ah, boleh. Oke. Oh, udah 6, Lagi 17 dengerin ini nih nih. Om Iman.
Mungkin kita sembari tunggu kali ya, Mas ya. Zoom Kira-kira mau meeting. mulai kapan nih enaknya nih? Sekarang aja. Yuk, nggak apa-apa, jalan. Sekarang aja langsung nih. Oke. Oke. Mungkin Mas Sidney mau coba share dulu. Share PPT-nya, presentasinya. Wait. Ini udah kelihatan loh, Mantap. Kelihatan gimana Mas? ya? Mungkin warga-warga yang udah join, ini udah ada 19 orang, boleh on cam ya, pakai background yang udah dikirim tadi. Kita diskusi bareng-bareng pertemuan warga yang kedua bersama Mas Zidni. Membahas tentang mengconvert follower to customer. Buat kalian yang followersnya sudah tinggi dan juga ingin meningkatkan, pastinya customer kalian juga pengen tinggi juga gitu. Oke, Oke, ini udah full screen kan, Jal? aman. Eksklusif for warga di marketing. Yoi. Oh, izin nggak on cam ya Kak? Boleh. Oke, oke, oke. Aman, yang penting ikut ngikutin ya Kak ya. Oke, yang lain boleh on cam. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain boleh dimulai dulu ya Mas Idni ya. Oke, yuk kita mulai semua pagi-pagi. Selamat pagi semuanya, warga-warga di sini. Jadi ini kita kedua kali berarti jalan kita buatin kelas. Harapan sih nanti bulan ini tuh bakal ada satu kelas lagi bareng Deno. Nah itu kayak bakal seru sih karena bakal bahas banyak tentang Facebook Ads atau Meta Ads lah. Nah Enggak. bulan depan tuh kayaknya bakal lebih banyak lagi lah. Nanti kita coba cari-cari speaker yang kira-kira oke. Nanti kita bisa itu coba kita umumin ke teman-teman lainnya. Ini sebentar. Om nih om, cimol om nih lihat. Oke, ini kenalan dulu. Jadi ya kayaknya udah cukup lama 2013 dulu tuh baru lulus dari hukum, tapi dari hukum itu belajar itu nggak langsung ke marketing, aku tuh langsung ke HR dulu belajar gimana ngelola people, remunerasi dan lain-lain. Sambil di HR itu tuh belajar buat bisnis Aku makan dulu. yang kecil-kecilan Kamu lah. apa ya harus saya Nah, kalau terus habis mandi? di tahun Tony, 2017 teman. itu tuh belajar buat agensi digital marketing Om namanya nih. sih Growth Coach. Misalnya nih Sebentar om. ini ada yang bocor ya? Oh, suara. Om cari. Dari host bisa atau admin bisa di mute ya? Iya nih Bisa. om. Makannya lama bener nih. Bisa tolong di mute. Ya boleh para warga kalau ini boleh di mute dulu. Boleh di mute dulu. Oke. Sip, aman ya. Aman ya Oke. Mas? Monggo. All good. Oke. Kita lanjut di 2018 sampai 2021. Nah, itu baru masuk ke narasi TV. Jadi awal-awal sih itu kita bikin narasi bareng Mbak Nana ya. Sekarang dulu ada Mata Najwa, sekarang Mata Najwa kayak nggak di TV lagi, sekarang fokus di YouTube. Di situ aku handle business intelligence sama growth-nya. Jadi mostly ngurusin banyak data lah dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari Facebook-nya. Jadi ngelihat banyak data, nah itu gimana sih kita ngelola bisnis itu tuh untuk bisa dikonversi. Dulu tuh monetasnya kita karena based on data itu jumlah audiensnya yang kita jual ke brand gitu. Nah, itu kaitannya sama sekarang 2021 pas pindah media lagi ke Kompas ID. Nah, itu tuh baru berasa kalau follower yang kita punya tuh ternyata sulit banget dikonversi karena nggak punya data sama sekali kan kita cuma punya number gitu. Nah, sedangkan di Kompas data yang kita punya tuh lumayan cukup lengkap mulai dari emailnya, nomor telepon, sampai alamat tuh banyak banget alamat karena koran kan dulu si Kompas gitu. Jadi di 2021 pas pindah ke Kompas ini ya lebih seru lah ngelola datanya dan ketika di Kompas itu ngelola datanya itu mulai dari product manager awal aku masuk ke Kompas ngelit PM, build PM dari sana build produk dari web iOS dan Android. Di situ kan otomatis kita harus ketika buat feature atau ngelihat datanya ya. Nah, terus pindah ke audience engagement dan sekarang fokus ke subscription growth-nya. Jadi karena fokusnya Kompas sekarang bukan di print, kita fokus ya ke digital. Kalau mau bayar
mau baca berita itu harus bayar, jadinya kita ada satu departemen fokus yang ngerjain subscription gitu. Nah, dilanjut sedikit. Nah, ini yang menarik. Kenapa aku bahas tentang data dilema? Karena ini tuh kalau kita ngelihat data, sebenarnya kalau dari followers kan datanya tuh kita nggak punya sama sekali ya. Kita cuma tahu oh followernya sekian gitu. Nah, itu karena kaitannya ini nih kalau dilihat cara kerjanya si sosial media platform gitu. Nah, nah harusnya di tengah-tengah ini tuh ada sosial medianya, tapi ini kayak lupa aku hapus. Jadi dari sosial medianya, biar kebayang, ini bisa nggak ya? Bentar. Ini, nah, ya, saya sekarang lagi. Nah, ini sebenarnya kayak trifectanya lah cara kerjanya sosial media. Kalau tengah-tengah sosial media, biasa tuh sosial media selalu membutuhkan traffic gitu. Tapi trafficnya itu tuh datangnya dari free site kan. Jadi kalau kita dari segi free site itu dari website yang kita punya ini, contohnya ambil case ya dari Narasi atau Kompas, biasanya tuh kita membuat konten biar menghasilkan audiens kan, visitor ini ya. Tapi ketika menghasilkan visitor, harapannya sebagai brand tuh di sosial media tuh kita dapat likes atau dapat engagementnya. Nah, ketika dapat engagementnya, harapannya juga brand ngerilik kita, dia tuh mau placement atau mau tap in lah, ngasih duit ke kita, dan ujung-ujungnya kita harus buat konten juga di sosial media kita untuk mempromosikan si brand gitu. Jadi ya prosesnya mutar terus. Jadi sosial media platform itu tuh dia cuma sebagai tempat, dia itu butuh konten kreator, dia itu butuh engagement, dia pun butuh brand biar siklusnya tuh terus-terusan dia tuh berputar ya. Tuh. Jadi kalau kreatornya nggak bagus, ya audiensnya nggak dapat, brand juga nggak tapin di situ kan. Makanya kalau kemarin ceritanya si Husen waktu TikTok itu live streaming, TikTok itu tuh ngasih privilege lebih ke kreator-kreator yang dianggap penting gitu dan dianggap bisa monetize uh, TikTok Shop-nya lebih banyak duit ke TikTok gitu. Makanya dia support tuh gitu. Karena si kreator ini kan bisa membuat banyak audiens tetap engage di platformnya ya gitu. Karena ya ketika dia engage balik lagi di advertiser datang gitu. Tapi uniknya yang dilakuin TikTok itu tuh kadang nggak dilakuin sama YouTube atau malah Instagram. Jadi dua platform besar yang udah ada tuh ada namanya account manager atau kayak publisher manager. Kadang mereka nggak involve secara langsung, mereka tuh cuman kayak ngasih oh gimana sih buat konten yang bagus, nggak langsung disupport by people ya. Kalau TikTok tuh agak unik sih, effortnya tuh lumayan apa ya, gede banget untuk nge-engage creator gitu. Nah, dari situ kita tuh ngeliatnya yang tadi gue bilang di awal ya, kita tahu hanya followersnya, kita tahu total engagement ada 1.000, sayangnya tuh mostly yang kita lihat itu tuh ya kita kayaknya cuma nyewa data aja tuh ke mereka gitu. Karena tadi ya kita cuma tahu namanya pun nggak tahu nama asli atau benar kan, cuma tahu username dan lain-lainnya. Nah ini yang kenapa kita bilang sosial media itu jumlah-jumlah yang di sosial media itu hanya nyewa ya. Karena satu, kita tuh nggak ada infonya, kita nggak tahu nomor teleponnya siapa kan. Terus nggak ada hubungan secara langsung, beda kalau teman-teman punya email atau punya WhatsApp-nya ya. Dan kalau kita mau ngechat dia atau kayak ngejangkau mereka, itu tuh kadang-kadang ya kita harus pakai ads lagi. Karena mungkin teman-teman pernah dengar ini nggak, kalau ketika kita ngeposting itu cuma beberapa persen doang followers yang tahu ya. Again, karena ya tadi banyak banget konten kreator yang bikin konten, bikin postingan ya kadang ya tumpuk-tumpuk. Makanya kita perlu spending di paid channel mereka biar tetap kelihatan oh ada konten yang kita hasilkan gitu biar user-user tuh bisa comeback lagi ke profil kita gitu. Jadi nah di sesi kali ini sih sayang banget ya, jadi kita perlu level up. Kalau memang udah punya banyak follower itu bagus, tapi kalau kita nggak bisa buat mereka jadi leads dulu lah, jangan sampai customer gitu. Leads kan kita punya tadi nomor telepon, tahu alamatnya, tahu WhatsApp-nya, tahu behavior-nya gimana, interest-nya gitu-gitu tuh harusnya lebih baik kita dapatkan di awal untuk bisa mengkonversi mereka
secara dapat konversi mereka ke customer kita. Karena sayang banget kalau kita nggak bisa konversi si followersnya itu. Gitu. Nah itu eh mukadimahnya dulu biar kita tahu tuh kalau jumlah follower tuh ya kita hanya nyewa. Nah sekarang gue coba bahas coba gimana ngekonversi follower ke profit. Harapannya ya tadi ya bisa engagementnya tuh lebih aktif dan bisa ngeliat conversionnya. Nah, sebelum mulai sebenarnya untuk ngedapetin customer kita perlu ngedapetin banyak leads. Cara dapetin leads-nya bisa dua cara sih. Kalau teman-teman punya website itu lebih bagus. Ini gue kasih case-nya Kompas. Kompas itu tuh udah punya user account ya. Ya, mostly itu kalau teman-teman masuk Tokopedia atau semua website kan ada login sistemnya. Nah, itu kalau udah punya lebih bagus. Tapi kalau nggak punya, sebenarnya ada 3 platform yang gratis yang ya kayaknya teman-teman juga ngerasain experience deh waktu join di sini atau join di WhatsApp group kita kan kita pakai Google Form kan terus ada Typeform juga atau sesimpel pakai WhatsApp karena WhatsApp itu tuh kalau teman-teman ngechat kita sebagai brand itu atau sebagai seller udah tahu nomor telepon kalian gitu. Nah itu 3 itu tuh sebenarnya yang gratis dan bisa langsung diimplementasiin. Nah, dari 2 itu sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kita punya website sendiri, punya account service-nya, berarti ya kita lebih pede lah, kita lebih trust, lebih confident juga user ini karena ya ini website-nya udah kredibel, apalagi kalau teman-teman masukin single sign-on system ya. Kalau kayak login with Google, login with Facebook itu lebih confidence lah. Terus visibility produknya lebih clear karena ketika teman-teman masuk ke website pengen login atau buat account itu tuh udah tahu produknya seperti apa. Nah terus yang paling penting itu tuh kalau di website kita bisa nge-tracking habitnya dan kita bisa ngebuatin segmentation-nya. Nah, itu lebih menarik sih, lebih advance lah nanti ke depannya. Kadang kan kalau teman-teman bikin account biasanya tuh banyak website yang bilang atau ngasih opsi kalian dapat ini dari mana gitu. Oh ya kayak kayak teman-teman masuk WhatsApp grup kita lah kan kita minta teman-teman tuh oh lulusan mana atau kerja di mana gitu atau berapa lama kerja di marketing. Nah itu sebenarnya kegunaan untuk segmentasi ya. Tapi secara minusnya ya pasti ya high effort banget tuh karena ya pengerjaannya pun nggak gampang kalau memang ada developer lebih baik, tapi sekarang sih harusnya banyak plugin atau website-website yang bisa kita implementasikan secara no code ya. Jadi tanpa coding itu sebenarnya bisa. Yang kedua butuh extra mile secara perlu iterasi apa ya? Perlu dikembangin secara bertahap. Kadang kalau fieldnya itu nggak bagus, nah itu bisa kita take out. Terus yang ketiga biasanya high cost tuh karena butuh biaya server, butuh biaya domain dan lain-lain kayak ini gitu. Tapi yang kedua, yang kayak tadi itu yang jelas ya kayak pakai Google Form, Typeform sama WhatsApp, itu tuh positifnya ya gampang banget dipakainya kan. Terus implementasi cepat, fleksibel sama costnya tuh minim banget lah. Tapi somehow itu tuh trustnya ya agak kurang karena nggak bisa langsung tahu oh ini websitenya dari mana gitu. Trackingnya juga agak terbatas sama kita tuh nggak bisa langsung ngejelasin atau ngasih tahu ini tuh website produknya apa aja. Nah, ketika tadi toolsnya kita udah siapin, terus ini tuh kita bakal bahas gimana sih konversinya ya, bukan ya funnelnya lah, funnelnya dari followers sampai akhirnya kita bisa dapetin profit. Ini tuh kayak funnel funnel sales funnel lah, teman-teman tuh mostly bakal udah banyak tahu. Yang pertama mungkin dari acquisition tuh kalau teman-teman bisa mendatangkan traffic ke profile atau website teman-teman. Misalkan kalau kita punya sosial media gitu. Sosial media ada followersnya, kita ngajak mereka untuk ke website kita gitu atau ke WhatsApp. Nah, itu tuh di fase acquisition. Jadi mendatangkan visitor menjadi mendatangkan stranger jadi visitor gitu. Nah, ini yang pertama acquisition. Yang kedua, kita activation di mana kalau activation itu penandanya adalah orang yang masuk ke produk kita itu tuh mereka membuat akun di kita atau store data lah. Nah, store data ini penting mau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman bisa dari email, WhatsApp atau malah alamat. Nah, itu proses yang kita sebut bisa activation ya. Yang ketiga, ketika kita punya data, idealnya mereka itu tuh udah kita retain. Jadi jangan cuma didiemin. Kita bisa kirim
kirim sesuatu lah untuk mereka tetap engage ke kita. Gue coba contoh kayaknya menarik yang di bagian ada contohnya tadi lihat Uniqlo deh. Nah ini nih Uniqlo ini ada malah e-newsletter nih. Nah ini tuh ada dua cara. Kalau tadi fase ke activation kan kita bisa login dari sini atau malah kita ngisi berlangganan sekarangnya dari sini newsletter. Nah ini tujuannya biar dapatin leads. Leadsnya itu kita harus tetap maintain. Caranya tadi ya bisa pakai newsletter. Kalau memang kita ada promo di situ tuh bisa kita kasih juga. Nah itu pentingnya di fase retention. Jadi tugas marketer tuh kadang nggak perlu dia jadi customer duluan atau bisa jadi konsumen duluan. Tapi gimana caranya mereka kita ajak untuk tahu lebih banyak tentang produk kita. Once mereka udah mau beli, nah produk kita jadi top of mind gitu. Nah itu fase retention sih. Jadi ketika dia mau beli, kita jadi top of mind, jadi kecepatan dia convertnya bisa lebih cepat. Nah karena ujung-ujungnya tadi ke revenue ini, yang tadi ketika dia paham atau mau ada kebutuhan langsung convert, nah ini di fase revenue. Yang kelima terakhir ada referral. Referral itu kalau udah dia beli, biasanya kayak dulu tuh yang menarik Astro ya. Astro tuh kalau kita beli kasih kode kupon ke teman-temannya, terus kalau teman-temannya beli dari kode kupon kita dapat bakal cashback dan lain-lain. Nah, itu fase referral. Kalau udah sampai fase ini sih bagus banget sih. Gitu. Nah, dari sini kita bahas satu teman-teman mulai dari acquisition. Nah, ini yang pertama itu tadi ya penjelasannya ya. Kita punya followers, gimana followers itu tuh masuk ke website kita. Nah, ini tuh penting banget ke website karena mostly brand-brand besar ini ya kalau kalau kontra ya marketplace sama website mostly tuh brand-brand besar tuh masuknya ke website semua. Pernah kalau kasih gambaran lebih gampang ya tadi contoh Uniqlo atau Zara atau kayak brand-brand yang ada di Central tuh di GI kalau teman-teman lihat tuh jarang banget brandnya itu tuh masukin brandnya itu tuh ke marketplace gitu. Karena kalau marketplace kan kayak masuk ke Ramayana aja kan dia tawuran gitu loh rame banget kan. Maksud tuh mereka masuknya ke website mereka sendiri gitu. Karena ya tadi satu sisi kalau di marketplace kita beli barang sebagai seller tuh kita kadang nomor teleponnya tuh nggak dikasih tahu kan. Dikasih tahunya based on apa namanya dikasih tahu lewat logistiknya ya. Tapi kalau di website kita tuh benar-benar tahu spesifik, oh ini kirim kemana, nomor teleponnya mana gitu. Bahkan habit dia sebelum beli itu tuh kita bisa tahu kalau beli produk kita tuh dari website. Jadi mostly tadi brand-brand besar memang udah invest besar banget di produknya dia, di website dia. Karena tadi biar tahu segmentasi, bisa buat personalisasi dari website. Nah ini dari akuisisi balik lagi, biasanya mereka itu ketika ngajak followersnya jadi customer, jadi visitor dulu, ini tuh bakal banyak kayak caranya ya, kayak ngasih unlock the ultimate website, misalkan exclusive deal gitu. Banyak banget tuh deal-deal atau diskon-diskon yang menarik. Atau kita bisa juga ngasih barang-barang gratis gitu. Atau malah flash sale nih, kayak flash sale 99 kayak Kompas juga ada deh. Kita pakai yang makanya tadi Ibu Kos agak curhat karena di Kompas ini sedikitnya kita ngajak ke buka lah apapun itu promo kita karena 99 jam 99 harga 99.000 lah. Nah, itu bisa kita pakai tuh goal saya biar ngajak dari stranger atau visitor kita masuk ke website kita. Nah, ini ada contoh yang menarik juga kalau teman-teman biar makin kebayang MKS sih. Nah, MKS ini bayangin dari stranger atau visitor ya. Mereka goal-nya pengen ngajakin ke website nih. Caranya setiap postingan dia tuh selalu ada kayak gini nih CTA-nya. Get Posalino on di website dia. Atau kalau dilihat selalu ada nih call to action ke websitenya. Nah, ketika kita mau ngeklik ke websitenya, dia itu masukin gratis kayak gini nih. Free email back gitu. Nah, ini yang tadi gue maksud ya. Jadi ketika udah masuk ke website kita, langsung ada trigger yang ngasih tahu, oh ini tuh dapat diskon gitu. Jadi lebih cepat kan dia convert gitu.
Nah, ditambah lagi kayak website purchase only. Nah, ini bisa langsung kita masukin sesuatu yang gratis atau kayak hadiah lah untuk pembelajaran di websitenya kita gitu. Kadang sosialnya juga nih. Nah, ini sosialnya juga bagus sih case-nya. Setiap postingannya dia tuh selalu menampilkan kayak ajakan ke sosial media juga, sorry, ke website dia juga ya. Kayak choose check out di social.com atau Soko App gitu. Nah, yang menarik ya di bio-nya juga kayak gini nih teman-teman, kayak break free terus bebas ongkir, explore and shop no bestie. Nah, ini effort mereka untuk masuk ke fase pertama ya yang tadi ya akuisisi ya gitu. Caranya dengan ya banyak diskon atau ngasih sesuatu yang gratis. Nah, yang kedua, ketika dia udah masuk ke website kita, tadi balik lagi gimana dia nyetor data ke kita. Caranya sebisa mungkin itu tuh ya frictionnya tuh sedikit banget lah, hassle free lah. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya single sign on yang pakai Google Facebook itu lebih bagus, kita bisa implementasiin, terus kita bisa buat itu lebih cepat sama lebih sesuai kebutuhan lah. Jadi kayak tadi newsletter kan kita nggak perlu masukin email, nggak perlu masukin password atau nomor telepon nih, cuman email. Nah itu memang sebagai bentuk nyata biar lebih cepat kita mendapatkan datanya dan kita pakai di lain kesempatan ya gitu. Nah terus yang ketiga kayak ini nih kita bisa pakai FOMO mode ya. Jadi kayak CTA-nya kayak tadi eh, kalau kita balik lagi ke si MKS masih muncul nggak ya? Coba kita refresh. Nah, ini nih FOMO-nya 8 sampai 10 September. Nah, itu dikasih tahu tuh biar urgensi untuk bikin account-nya atau loginnya atau bahkan konversinya bisa lebih gede gitu. Selanjutnya ketika dia udah buat account, kita tuh perlu banget ngeretensi mereka kan. Jadi ketika ngeretensi harapannya kita bisa tahu habitnya dia itu tuh ngapain aja di website kita gitu. Nah, itu perlu banget memang investasi di tracking. Kita perlu kalau mau tahu lebih dalam pakai Google Analytics. Sekarang banyak sih toolsnya ya. Ada Hotjar juga, kita bisa tahu heat map-nya apa, lebih teknikal sih ini. Terus yang berikutnya tuh kita bisa membuatin konten yang personalized sesuai dengan habitnya. Nah ini kalau refleksi sedikit di Kompas, kita tuh buat untuk ngeretensi ya. Kalau teman-teman baca opini atau salah satu rubrik di Kompas, kita bisa tahu tuh, oh suka baca opini dalam 30 hari terakhir. Nah, ke depannya kita bisa kirimin konten-konten yang relate dengan opini gitu. Atau baca e-paper, itu udah sangat-sangat possible kita lakuin kalau kita punya produk di website kita gitu. Nah, ini perannya penting banget karena kalau kita udah punya data tapi nggak bisa ngajak dia balik lagi, nah itu kesempatan kita ngekonversi pasti makin kecil gitu. Nah, selanjutnya ini ketika udah bisa retain, kita bisa revenue, kita bisa convert mereka. Nah, harapannya ketika convert itu bisa lebih cepat tuh ya bisa pakai first time buying gitu. Kayak untuk pembelian pertama harganya segini gitu. Nah, itu kalau kita ngacak juga ke MKS, ini MKS bagus sih strategisnya karena dia punya banyak toko juga, di sosial media juga aktif, di website juga aktif. Nah, ini kan website purchase only. Ini ada juga di sosialnya juga kayaknya, coba kita cek. Eh, Kayaknya untuk pembelian pertama ada juga deh. Oh iya, ini nih bagus nih. Sosiola juga untuk dapetin leads, dia ada kayak opt-in buat nyalain notifikasi gitu. Nah ini kalau kita aktifin, kita bisa ngirimin push notifikasi dari web push-nya gitu. Memang kalau sistem ini kita biasanya nyebutnya customer relation management ya, CRM tools. Bisa pakai Monges yang terkenal ya. Ada The Breeze atau lain-lain tuh. Nah itu memang investasi memang kalau kayak gini udah lebih gede. Tapi kalau untuk ningkatin konversi di panel itu ya bisa kayak gini nih. 99, 910 atau bahkan flash sale ya. Ini kan semua tuh mostly pakai flash sale. Nah itu goalsnya biar mempercepat dia convert gitu. Terus yang terakhir ketika dia convert, nah biasanya kan kalau bedanya perusahaan yang growth sama yang dia scale up, kalau growth kan cost-nya
sama revenue-nya tuh dia naik naik bersamaan ya. Tapi kalau kita mengatakan perusahaan udah sukses, biasanya tuh ya retensinya bagus dan renewalnya juga bagus, recurring gitu, pembeliannya gitu ya. Jadi bisa word of mouth-nya bagus, bisa dia ada yang beli dari orang lain atau beli lagi, nah itu lebih bagus. Nah itu fast referral sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak beli dari produk kita tuh bisa ngasih poin ke mereka gitu. Itu yang dipakai poin, apa yang familiar ya? Brand yang pakai poin. Kayak, nah ini kayak Starbucks deh. Starbucks kan dia pakai sistem poin ya. Semakin kita banyak beli, poin kita semakin terkumpul. Kalau udah terkumpul kita nukerin sesuatu, nah itu bisa banget. Nah itu tuh enak tuh kalau kita punya customer yang bisa retain pelanggan kita ya. Gitu. Nah itu bisa kita lakuin mulai dari sekarang untuk gamification itu. Yang kedua, referral itu kayaknya sekarang tuh larinya malah itu affiliate. Karena ya banyak banget kalau di Shopee atau TikTok itu kan udah pakai komisi ya. Jadi kalau kita nge-share linknya dari produknya, kalau ada yang beli, nah itu dapat komisi gitu. Nah, itu salah satu referral tuh. Walaupun memang kalau sekarang tuh referral fasenya tuh udah di-cut ya, nggak perlu jadi customer kita, orang langsung bisa jualin. Nah itu sekarang sih memang udah berubah banget sih kita. Nah yang terakhir caranya memang kita bisa buatin community gitu. Community itu tuh memang funnelnya kan biasa kalau funnel dari atas, kalau marketing kan dari atas gede turun-turun ke kecil kan segitiga gitu ya. Nah kalau community itu malah kebalikan, dia tuh mulai dari kecil dulu baru ke atas ke gede gitu. Makanya dia pelan-pelan. Nah kalau memang teman-teman udah bisa mulai buat community itu lebih bagus tuh. Kayak yang menarik apa ya kalau community itu tuh Harley ya, mungkin Harley Davidson itu jadi contoh komunitas yang menarik karena ya dia kan kecil dan ketika kalau beli motor tuh biasanya dia larinya bukan ke mass market dulu, dia ngasihnya ke komunitinya dulu. Kadang memang dia segmen tuh kalau memang dia tahu komunitinya itu tuh satu orang, dia udah punya beberapa Harley. Nah ketika Harley-nya mau ada launching terbaru, dia tahu nih historical pembelinya udah punya koleksi Harley yang cukup banyak, biasanya mereka nawarin ke situ tuh karena ya tadi eksklusif ya. Jadi ya itu kadang tuh komunitas tuh jadi game changer juga sih untuk posisi di sini ya. Gitu. Lanjut, nah ini mungkin materi terakhir thing I wish I knew when start digital marketing. Jadi karena udah cukup ya 10 tahun entah lama entah sebentar ya. Jadi ini tuh harapannya yang gue bisa tahu nih sebelum belajar ke digital marketing. Jadi dulu tuh waktu awal-awal buat digital marketing agency, kadang kan target kita tuh kalau agensi mau brand tuh followersnya banyak kan. Nah itu fine-fine aja, tapi ternyata tuh sekarang yang harus kita sadari ya, atau kalau memang teman-teman ini sebagai sosial media marketing terus minta disuruh bosan ningkatin followers gitu ya. Itu tuh fine-fine aja, tapi harus diingat ada KPI yang paling besar juga yang bisa jadi priority itu adalah leads-nya gitu. Fine-fine aja followersnya nggak terlalu banyak, tapi leads-nya bisa lebih gede tuh fine-fine aja gitu. Ini kayak contoh eh, apa namanya banyak brand yang kayak offline dia penjualannya bagus tapi sosial medianya kayak biasa-biasa aja kan tuh banyak kan. Nah, itu kayak contoh nyata sih kalau follower tuh nggak bisa jadi patokan konversi kita atau customer kita banyak. Jadi harus diingat followers banyak, tapi kalau punya list lebih banyak itu lebih bagus gitu. Terus yang kedua, yang harapannya gue tahu tuh adalah ketika buat buat brand atau buat sosial media account tuh harus target audiensnya sih. Kita pilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya kita ya. Karena sayang banget kalau kita punya banyak audiens ya. Itu sih kadang-kadang ego kita sebagai brand owner juga ya. Pengen ngerasa tuh brand kita bagus, audiens kita tuh cocok buat semuanya ya. Kadang tuh ya kalau kita nge-marketing atau nge-market brand kita ke everyone ya kadang yang market tuh no one jadi ya nggak ada juga yang tahu gitu, nggak ada juga yang mau beli karena ya kita terlalu luas gitu. Karena harus pelan-pelan. Kalau Nike dulu mulai dari lari, udah image-nya udah lari, dia shifting ke casual atau ke lifestyle, fine-fine aja karena dia tuh di larinya udah jadi top of mind gitu. Jadi memang harus dari kecil dulu baru kita ngejar semuanya gitu. Terus yang ketiga, harapan yang bisa gue tahu adalah harus pelan-pelan atau mulai investasi ke implementasi tracking ya.
Ya sesimpel tadi ya, kita punya GA atau segmentasi, ke personalisasi dan individualization. Tapi kalau sosial media platform analyticalnya tuh ya kita rajin-rajin lah bisa pakai atau baca-baca insight yang kita punya di platform analyticalnya ya. Nah itu penting banget kita tahu habitnya audiens kita seperti apa. Jadi nanti ketika kita tahu tuh, ketika udah ada budget sedikit untuk investasi ke paid ads, kita bisa tahu oh targetingnya sesuai dengan orang-orang yang berinteraksi di website kita gitu. Nah, terus yang terakhir itu tuh kayak kita perlu banget sih tahu marketing channel si kita tuh yang paling bagus yang mana gitu. Kadang tuh sekarang ya itu tuh ngerasanya malah kita tuh nggak bisa bikin silver bullet strategi marketing ya. Karena kalau kita ngerasa marketing channel udah bagus, marketing channel tuh teman-teman kalau sekarang tuh kayak ada sosial media, ada email, ada apalagi ada WhatsApp, ada push notif, ada mungkin pakai surat atau malah pakai offline. Nah, itu tuh channel-channel marketing yang bisa memasarkan produk kita atau bahkan ketika memasarkan bisa sampai convert. Nah, itu bisa kita nyebutin marketing channel. Dan di situ tuh kita harus wise juga pilih marketing channel kalau di awal tuh mana marketing channel kita yang cocok buat audiens kita. Kadang kalau brand tertentu bagus ya di TikTok karena memang segmennya di TikTok ya udah fokus aja di TikTok ya, nggak perlu lagi atau ya kalau mau main ke sosial media platform lainnya tuh harus lebih punya goals yang berbeda gitu. Kayaknya tuh ada contoh menarik juga kayak ini deh. Kemarin ketemu brand namanya apa ya? Nah ini nih, Zafir Indonesia. Nah ini tuh brand Muslim, dia tuh kayak eksklusif lah buat brand Muslim di eh, pria. Dia tuh fokus jualannya memang di Instagram. Nah followersnya tuh kadang ya karena cowok-cowok kayak gini tuh ya pada pengen cari jodoh semua kan. Tapi memang dia image-nya ngambil persona itu kayak gitu ya. Jadi kayak dari cowok-cowok yang beli pun ketika mau beli harapannya bisa terlihat seperti ini karena ya kalau ketika fashion kan kita bukan beli produk bukan karena produknya bagus ya tapi pengen terlihat seperti apa kan. Jadi ya tadi outcome-nya seperti apa. Nah, dia bangun outcome-nya tuh bukan bangun produknya dia tuh ada fitur apanya gitu. Nah, ini dia jualannya di mostly uh, di Instagram media. Nah, ini juga FOMO juga nih. 5 sampai 6 September. Tapi kalau kita lihat aja nih, di TikTok-nya TikTok Zafira. Zafira. Nah, kalau di TikTok-nya dia tuh nggak jualan sama sekali. Nah, ini lihat teman. Bio-nya cuman IG Zafir Indonesia. Tapi followernya ini 900.000. Sedangkan kalau tadi di IG-nya berapa? IG-nya 470.000. TikTok-nya 972.000 kan. Nah, imagine kan harusnya ketika kita punya follower gede, harusnya kan bisa convert kan. Tapi Zafir ini unik nih, dia tuh nggak menjual produknya di TikTok. Kalau kita bedah di postingannya juga ternyata sendiri itu nggak asik. Nah, ini juga nggak ada ajakan CTA-nya apa-apa kan. Nah, jadi goals mereka di TikTok itu tuh cuman sebagai eksistensi brandnya dia. Kalau oh ini ada brand Zafir, kalau lo mau beli, kadang tuh mereka ya pakai satu channel doang. Nah ini kalau sekarang sih dia pakainya IG ya. Walaupun di TikTok juga audiensnya ya gede banget kan. Idealnya kan kita bisa convert ya, tapi yang mereka lakuin sih sebaliknya. Jadi ini jadi case yang bagus banget sih kalau pinter-pinter pilih marketing channel yang tepat buat brand kita. Kadang memang follower kita bagus, gede di salah satu uh, marketing platform, marketing channel ini, tapi apakah segede ini tuh memang high quality leads yang kita punya atau enggak gitu? Gitu. Ya kalau di sini kan cowok IG itu mungkin uh, gampang ini deh. Shopee sama Tokopedia gitu. Shopee identik dengan perempuan kan, brand-brand perempuan kayak baju atau aksesoris perempuan tuh banyak banget di Shopee tuh.
Nah itu udah kebentuk tuh segmennya marketing channelnya. Kalau kita mau jualan produk kita cewek, ya jualan fokusnya di Shopee gitu. Tapi kalau Tokopedia, image-nya kan dia cowok ya, kayak beli elektronik atau beli olahraga tuh kayaknya ya barang-barang cowok-cowok tuh banyak banget di Tokopedia gitu. Nah jadi kalau kita punya brand cowok masukin ke Shopee, bisa jadi itu tuh sebagai eksistensi aja, nggak perlu kita fokusin ya karena brandnya karena ya audiensnya pun ya kadang-kadang beda juga, jadi bisa ke market channel yang kita sesuai dengan brand kita gitu. Oke, habis kayaknya segitu aja Rachel. Kalau ada teman-teman mau nanya silakan loh. Oke, mungkin eh para warga ada yang mau tanya lebih lanjut nih, boleh banget. Oke. Nah, mungkin kita sembari ini kali ya Mas ya, bahas yang tentang lanjutan followers to profit ini tadi nih. Mm-mm. Karena kan sangat lekat dengan tofu mofu bofu ya Mas ya. Ini mungkin Mm. yang kemarin juga sempat ada yang kepo lanjutannya gimana sebagai mungkin untuk kebutuhan kreatif di setiap stage-nya tuh. Itu gimana sih Mas? Mungkin bisa lebih dijelasin karena kemarin kan kita sempat bahas tuh di Instagram juga ya, di TikTok juga dan ternyata itu cukup rame tuh. Nah, mungkin bisa Oke, dijelasin lebih lanjut nih Mas. bentar. Nggak usah lampung. Wait, Di kemarin tuh sama kita cari materinya ya. Boleh banget. Kemarin. Dan untuk para warga mungkin yang mau eh, bertanya-tanya bisa mungkin kalau nggak bisa on mic boleh di chat ya. Nanti kita akan bahas di webinar kali ini. Nah, ini bukan Cel. Nah, iya bener banget. Ini kan kemarin kita sempat bahas ya Mas ya di TikTok Mm-mm. sama di Instagram tuh. Mungkin boleh di apa ya di breakdown lah ya dari setiap stage-nya tuh gimana berkaitan sama Ya, itu tadi funnel stage. oke, sip. Ini sebenarnya sama sih kalau secara bahasanya aja kan, kalau tofu, mofu, bofu itu eh, singkatan yang lumayan udah cukup lama ya. Kalau tofu itu memang top of funnel, goalsnya kan mereka generate interest sama capture attention kan. Nah itu kalau kita kaitin sama-sama dengan kayak gini nih funnel marketing channelnya, itu tuh dia tuh masuk fasenya ya dari acquisition kan. Jadi ketika acquisition jangan berharap bisa langsung ke convert gitu. Nah, ini juga dia ngasih tahu nih funnel taktiknya, bisa pakai SEO, sosial media, influencer juga. Karena tadi ya, ingat lagi dari stranger biar masuk kan itu bisa pakai SEO, bisa pakai sosial media dan lain. Dan biasanya kalau kita mau masukin kontennya itu tuh ya nggak harus langsung jualan gitu. Bisa jadi pakai cara-cara pendekatan yang lebih santai. Kalau ini kalau tofu tuh paling atas, itu tuh bisa pakai infografik. Itu kayak infografik tuh banyak banget dipakai sama media ya. E-books itu tuh biasanya dipakai sama B2B brand kalau memang customer dia pakai target audiensnya B2B. Ada ya mungkin teman-teman ngerasain kalau di LinkedIn main mau infografik atau e-book tertentu tuh harus masukin leads, masukin data kan. Nah itu untuk nge-trigger tahap atas tuh ada e-book kayak gitu. Nah terus ada webinar sama video. Nah ini videonya kayak maksudnya tuh karena semua sosial media platform larinya ke video, itu tuh dia tuh pakai video untuk channel mereka tuh lebih gede gitu. Karena ya reach mereka juga lebih gede gitu. Nah, ini metriknya. Jadi metrik itu tuh sesuatu yang kita bisa ukur, itu bisa kita lihat juga di platform yang kita punya. Idealnya sih kita tahu visitornya datangnya berapa, CTR tuh click to rate, itu tuh kayak Rachel pernah bahas juga ya di Instagram kita kan. Dari jumlah impression, berapa yang ngeklik, nah itu impression dibagi yang klik itu CTR. Kadang CTR itu penting untuk tahu quality konten kita tuh bagus atau enggak. Jadi kalau bedanya link click itu kan based on quantity, jumlah seberapa banyak, itu tuh untuk melihat apakah audiens kita yang udah masuk udah tepat atau belum. Tapi kalau CTR biasa tuh untuk melihat kualitas konten kita. Kadang kalau kualitas kita bagus, CTR tuh bisa ningkatin. Tapi kalau CTR-nya turun, biasanya kualitinya kurang bagus. Jadi tuh kita harus bedain kuantitas sama kualitinya. Terus kita ngeliat dari sosial media engagement-nya juga. Kalau TOFU ya tadi bisa dari save, share, like, dan lain-lain sih. Terus kalau itu di aplikasi ada download,
Itu bisa dicek juga ya harusnya sama brand mention sama PR coverage. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh Mofu tuh kalau udah dapet kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di fase activation sama retention nih Mofu tengah-tengah kan, middle of funnel. Sama nih, kita tuh ketika udah punya, nah ini makanya taktiknya adalah targeted email marketing kan. Kenapa dia nyaranin ke email marketing? Karena kita udah punya emailnya gitu. Jadi bagus banget sih untuk kita bisa nge-retain mereka. Terus ada classes sama workshop. Nah ini kayak contoh sedikitnya lah, contohnya yang kita lakuin karena kita punya tahu teman-teman ngisi data ke kita udah kumpulin juga di satu grup yang WhatsApp sama, kita bisa ikutan kelas bareng-bareng sih gitu. Terus ada interaktif konten. Nah ini kalau udah investasi lebih panjang lah, kita buatin free tools dan lain-lain, demo dan free trial gitu. Ini kontennya juga sama. Mostly kalau udah sampai tahap MOVU, idealnya tuh kita bisa ajak mereka nyobain produk kita gitu. Ini kalau teman-teman mungkin kerja di properti atau marketing properti lah. Itu kan biasanya kita ngajak dia apa ya? Open house ya. Nah, itu kita bisa ajak dia ke open house karena kita udah punya nomor teleponnya kan. Jadi ya kita ajak aja mesti calon customer kita untuk ngeliat oh perumahannya di mana gitu. Kita untuk ngerasain experience lebih banyak sih gitu. Nah, metriknya itu tuh ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Kalau ini sih dia ngasih tahu engagement rate-nya dari email, landing page-nya juga, CTR-nya tadi, sama conversion rate-nya juga. Ini conversion rate-nya tuh kayak ngitungnya bisa ngelihat dari masing-masing kebutuhannya. Ini kalau contohnya di webinar inilah. Webinar ini kan kita buka pendaftaran. Kalau kemarin tuh ada yang daftar 34 orang gitu. Tapi ketika masuk ke sini, ini kalau sekarang dilihat ada 24 kan. Nah, berarti 24 dibagi 34 tuh. Berarti conversionnya ketika yang daftar sampai dia hadir, itu tuh sekitar 80%. Nah, untuk evaluasinya, ketika kita tahu yang conversionnya sampai hadir 80%, 20%-nya itu kita evaluasi, kenapa sih dia nggak hadir gitu. Apakah effort yang kita untuk reminder itu tuh udah maksimal atau malah belum gitu. Contohnya kayak kemarin lah, Husen ini ngambil sedikit-sedikit aja. Webinar Husen tuh yang datang 50 kan, 50 orang gitu. Tapi yang datang sama ini 24. Ini kan 50% ya. 50% yang datang. Nah, kalau sekarang kalau dilihat tuh naik lagi 80% gitu. Nah, secara conversion bagus, tapi kita harus ningkatin lagi secara quantity di atas ya kan, untuk ningkatin conversion rate-nya lebih bagus juga. Nah, itu sesuatu yang dua hal yang berbeda, tapi treatment-nya juga berbeda, caranya juga berbeda gitu. Kalau mungkin promonya Husen lebih rame, kita lebih gencar. Kalau sekarang mungkin promonya agak kurang, makanya eh, yang daftar nggak sebegitu banyak. Tapi kenapa conversion rate-nya Husen lebih sedikit daripada yang sekarang? Itu faktornya bisa banyak sih. Kalau sekarang mungkin aja leads kita tuh semakin gede, makanya reminder kita semakin bagus juga. Atau bahkan yang kemarin reminder Husen tuh kurang maksimal, makanya kita dapatnya tuh lebih sedikit. Jadi kayak gitu tuh kita mengevaluasinya dari masing-masing panel matrik ini. Gitu. Yang terakhir, BOFU. BOFU itu ya kalau mulai dari marketing channel kan udah masuk ke revenue sama referral ya. Nah itu ketika ada convert, idealnya kita tuh udah ada live demonya juga atau free trial gitu. Nah itu free trial ambil contohnya ke ini, ya balik lagi lah ke Kompas. Kompas itu kalau teman-teman download aplikasinya itu tuh kita bisa kasih free trial 7 hari. Selama 7 hari itu nggak perlu bayar produk ke kita, tapi ketika hari ke-8 teman-teman tuh otomatis ke debit gitu. Nah itu yang dimaksud dengan free trial, nyobain dulu di awal produk kita, bisa kalau udah sesuai, udah tengah waktunya itu cukup, itu langsung kena otomatis ke charge. Atau bahkan yang lebih radikal sih kayaknya bootcamp ya. Bootcamp tuh udah kayak udah banyak banget yang dia investasi di awal sekian juta gitu. Tapi kalau dia yang nggak suka atau dia nggak serak, dia langsung bisa balikin duitnya ya. Bukannya apa tuh? Free refund atau apa ya? Refund guarantee dan lain-lain. Nah itu udah masuknya sebenarnya fase ke buku itu. Fine-fine aja memang disesuaikan dengan kebutuhan brandnya masing-masing gitu. Nah, kontennya itu bisa ngasih kupon, kayak sekarang lagi ramai 99, itu bisa dipakai untuk langsung konversi gitu. Ada customer support, ada cases dan lain-lain. Nah, panelnya biasanya purchase conversion, CAC, nah customer acquisition cost itu tuh, ini teorinya tuh gampangnya gini. Kita spending 100.000, 100.000 dapat 10 orang. Itu berarti
cost per acquisition-nya yang beli 10 orang, jadi kita spending berapa tuh? 10.000 ya. Susah. Pokoknya yang gampang aja deh. Kita spending 100.000, dapat pembeli 2 orang. Berarti 100.000 dibagi 2 sama dengan 50.000. Nah, itu customer acquisition cost tuh, ngitungnya kayak gitu ya. Jumlah yang kita keluarkan dibanding dengan jumlah yang kita dapatkan. Nah, ini conversion to lead ratio sama aja. Ini tapi perbandingan bukan ke customer tapi ke leads-nya. Nah, di ROAS juga, ini kemarin tuh Rachel juga bahas sih. Nanti kita bisa share sih. Ini teorinya lebih banyak. Gitu sih, Rachel. Sekilas saya buat aku mau buku ini. Oke, mantap, makasih Mas Zidni. Ini mungkin juga bisa jadi ini insight baru ya buat teman-teman, apalagi yang kemarin masih kepo soal ini tofu mofu bofu. Nah, mungkin kita menuju ke warga-warga yang udah pada ngasih pertanyaan ya Mas. Untuk sesi kali ini kita buka dulu 3 pertanyaan karena udah ada 3 pertanyaan nih di grup. Untuk yang Oke. pertama, ini mau jawab 1 pertanyaan satu. Ya, satu-satu aja, Jal. Oke, siap ya. Dari yang pertama nih Mas, dari Kak Nabila. Mas, kalau produk brandnya itu mahal, ini sepatu, up to 2 juta gitu, bagusnya strateginya gimana ya? Gimana cara nargetin orang-orang yang high value gitu kalau di sosmed? Selain dari targeting di ads, sejauh ini udah jalan di marketplace, cuma stuck di 7-10 orderan gitu. Monggo Mas Sidney, boleh? Untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Nabila. Oke, ini kayak ibu kos tuh yang jago tuh ya. Jadi soalnya kayak saya langsung kaget. Soalnya sama nih kayak Kompas kan kita jualan produknya itu berita ya, yang dimana tuh berita tuh kalau sekarang kita jual tuh mana mau orang baca berita bayar kan, karena berita kan bisa gratis di mana-mana. Teman-teman buka sosmed itu bisa langsung dapetin beritanya. Teman-teman buka newslet yang gratis itu tuh bisa langsung dapetin berita gratis juga kan. Nah, jadi itu Kompas memang kita nargetin orang-orang yang high value lah. Jadi yang dia tuh memang sadar banget dengan kebutuhan informasi. Mau bantu jawab gak, Bukas? Nanti gue tambahin. Ya udah, ya. Jadi yang kita lakuin sebenarnya sosial media platform tuh yang kita jagain adalah sebagai eksistensi lagi tuh, Nabila. Kita nggak selalu ngasih hard selling, yuk langganan Kompas ID, nggak kayak gitu. Karena yang kita paham adalah sosial media itu tuh, apalagi orang-orang high value ya, dia tuh nggak jadi prioritas utama untuk sosial media ya. Nah, yang kita pakai sosial media itu tuh hanya untuk ngambil atau mengingatkan orang-orang yang udah pernah datang lagi ke produk kita. Makanya penting banget kalau punya produk high end itu pasang pixel di Facebook, pasang pixel di Instagram, yaitu satu kesatuan sih. Pasang pixel di Google Ads, pasang pixel di apapun namanya paid channel. Karena one day ketika orang-orang target audiens kita masuk ke produk kita, ke website kita bisa reminder mereka tuh kalau mereka itu lagi main ke platform kita ya, ke sosial media kita. Nah, jadi yang kita pakai itu Kompas, kita selalu pakai remarketing dari orang-orang yang pernah datang ke website kita ingetin lagi tuh untuk bisa konversi dengan harga yang lebih murah ketika dia main di sosial media gitu. Nah, jadi memang goalsnya kalau memang untuk ini ya, nargetin orang-orang high value itu lebih ke reminder mereka kita punya produk yang eksklusif buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diingat adalah kadang orang tuh orang yang value ya, secara fitur tuh mereka kayak nggak peduli sebegitu amatnya. Misalkan yang ngambil contoh Apple kan nggak perlu tuh jualan kayak spesifikasi dengan 48 megapiksel kamera ya kan, mereka nggak pernah nyebutin gitu kan. RAM-nya misalkan 12 giga, dia tuh nggak pernah nyebutin RAM. Tapi kenapa dia bisa bagus sampai sekarang penjualannya oke? Karena mereka selalu menonjolkan ketika dia beli apa sih yang didapetin gitu. Ya dia bilang kameranya bagus, tapi kan bagus itu relatif ya. Makanya dia tuh ngasih contoh orang-orang yang pakai videografer atau fotografer untuk pakai gitu. Jadi ya dia bangun kedekatan lebih ke siapa sih orang yang pakai, ketika gue beli produk ini gue bakal jadi kayak dia gitu. Nah, kadang tuh kita harus bisa memposisikan seperti itu ya, kayak sepatu tuh apa yang mahal, Air Jordan kan image-nya itu Jordan, ketika kita pakai Jordan gaul banget gitu, terus hype bis banget. Nah, itu kan dia dibangun
bukan kayak sepatu ini empuk, sepatu ini bisa anti air, nggak kayak gitu kan, tapi dia tuh iklannya atau produk-produk di sosial medianya itu tuh ngangkatnya ya eh, cara fotonya seperti apa. Ini kayak si Jafir tadi kan, Jafir itu tuh nggak jualan baju sama sekali di sosial medianya. Nah, dia tuh malah kayak ngumpul-ngumpul kayak gini nih. Nah, orang-orang lagi ngumpul karena ketika mau beli jubahnya ini tuh kayak ngerasa, wah iya kalau gue pakai jubah ini gue bisa keren kayak dia gitu. Nah, itu yang ditonjolin gitu. Nah, ketika jualan dia cuma kayak gini loh, rapat persiapan 2023 Jafir Indonesia. Jadi dia nggak ada sama sekali ngajak ayo beli, nggak kayak gitu. Jadi memang personanya tuh ke sana. Nah, ini mirip sih, Jafir itu harganya juga lumayan mahal. Jadi bisa kita adaptasiin ke situ. Gitu sih paling Mbak Nabila, membantu nggak tuh jawabannya? Oke, Kak Nabila, aman Kak untuk jawabannya? Mungkin berarti soft selling banget ya kayak Zafir gini ya Mas ya? Dia Ya jago. lebih ke apa ya? Experience sih dilihatin ya. Bisa jadi apa dengan mengkonsumsi produk kita gitu. Benar, benar, benar. Oke, siap. Makasih Mas Zidni. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Helen Patricia. Pak RT, saya Helen mau nanya. Maaf nggak bisa on cam lagi nyambi kerjaan di rumah. It's okay. Misal punya nice brand yang bukan market sehari-hari orang pakai. Gimana caranya biar bisa tetap punya leads? Karena kan orang-orang yang interestnya juga pada akhirnya pasti hanya segelintir aja tuh dan nggak bisa jor-joran kayak brand lain bikin campaign dan lain-lain. Makasih Pak RT. Oke, kalau niche itu sebenarnya ya, kalau tahu marketnya itu udah kecil, gimana caranya tuh kita bisa ngejagain audiens yang udah ada untuk beli lagi kan. Makanya fase referral itu penting sih. Nah, itu harus kita cari dulu dan jawab kenapa orang itu mau beli lagi produk kita dan mau lagi beli produk kita. Itu jawabannya kenapa ya. Karena sama kalau memang audiensnya itu terlalu kecil ketika mau scale up dengan produk yang sama tuh agak sayang. Karena segitu-segitu aja kan. Kayak kita yang contoh aplikasi kita lah. Aplikasi kita di Kompas itu orang-orang yang mau bayar berita itu ada 200.000 gitu. Nah, 200.000 itu based on risetnya Google. Nah, kita tahu tuh market size kita 200.000 ke orang-orang yang mau langganan Kompas ID di aplikasi Android gitu. Sekarang kita udah download 180.000. 180.000 audiens kita kan. Nah, sisa 20.000 lagi nih. Nah, caranya gimana? Ketika kita tahu market size sedikit, tapi untuk monetisasi itu lebih oke, makanya kita buatin ya subscription itu langganan terus-terusan, orang mau bayar lagi gitu. Jadi ya akhir-akhirnya tuh ketika memang tahu kecil, yang bisa kita lakuin adalah cari tahu kenapa orang mau dan bisa mau bayar produk kita. Yang kedua, ya sekarang tuh harusnya udah mulai cari produk yang bisa ke mass market gitu. Ya kalau konglomerasi kan kayak gitu ya, kita punya satu cash cow produk yang besar tapi satu produk yang bisa lebih niche gitu ya. Kayak ini case-nya kayak Kompas lah, kita nggak hanya di media doang tapi kan ada toko buku, ada hotel gitu gitu kan. Jadi itu yang bisa kita lakuin tuh, diversifikasi market gitu sih paling Helen ya. Oke, Kak Helen. Gimana Kak? Pak, udah cukup ini kali ya, cukup menjawab ya. Oke, kita next mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Oh, mantap, mantap. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Kak Indah Pratiwi nih. Halo Kak, kalau untuk brand jasa seperti jasa arsitek dan kontraktor, channel yang dipilih apakah harus pakai website yang proper untuk menaikkan sales? Karena sekarang ownernya masih fokus di Instagram dengan konten edukasi dan kondisi salesnya stuck. Nah, oke, Mas Zidni, dapat. Oke, oke, bentar. Eh, Sebenarnya ya tadi ya balik lagi ya, kalau memang website kan kita tahu tuh investasinya besar ya. Nah, ini kalau memang owner masih fokus ke Instagram dengan konten edukasi, itu perlu di make sure apakah konten edukasinya tuh udah pas atau enggak gitu. Dan ya tadi ya, karena ini kan ada penjelasan kondisi salesnya stuck kan. Nah, again kan kalau di sosial media itu jangan terlalu berharap sama konversi secara langsung ya.
Tapi kalau memang tadi owner fokus ke edukasi, apakah engagement dengan konten edukasi itu menarik atau enggak gitu, banyak yang share atau enggak. Nah itu perlu dilihat sih, apakah ada growth terus menerus atau enggak ya. Karena ini kalau sebagai edukator ya, itu tuh ngerasain banget tuh di kita kadang kalau kita buatin kontennya receh gitu, yang simple-simple kayak Rachel ngerasain tuh. Buat konten receh, gampang gitu, tiba-tiba itu yang viral. Tapi kalau kita concern banget, deep banget ngejelasin, kadang-kadang ya nggak sesuai tuh harapannya. Nah itu tuh harus bisa adaptasi di awal. Kalau memang tadi ownernya fokusnya di edukasi ya. Nah itu harus punya set target. Apakah konten edukasi itu ningkatin engagementnya dalam sebulan naik 10% atau enggak tuh, yang share dan lain-lain. Nah itu mungkin aja Mbak Ina tuh harus punya target selama 3 bulan edukasi naik atau enggak. Sambil paralel bisa jadi tuh di bio-nya kalau nggak punya website ya itu tuh pakai aja WhatsApp gitu. Jadi kalau mau konsultasi secara gratis tentang jasa arsitek dan kontraktor, tinggal klik link di bio, masuk ke WhatsApp. Nah itu kan di WhatsApp langsung bisa diolah ya. Itu tuh kayak contoh case-nya apa ya? Kemarin tuh nyari jasa, nah ini jasa jasa mungkin nanti coba saya screen. Kemarin tuh memang lagi pas ini kemarin nyari tentang jasa properti, terus funnelnya dia menarik sih. Hilang lagi. Ya jadi itu kemarin gue lagi coba nyari jasa kontraktor yang bisa bangun bangunan gitu kan. Nah terus itu hanya dari sosial media tuh, tapi ketika klik link di bio-nya masuk ke WhatsApp, dari WhatsApp tuh dia bisa ngasih tahu mau buat apa gitu, kosan, apartemen dan lain-lain gitu. Nah itu udah kita bisa clustering tuh, kita bisa buatin segmentasi ketika dia ngeklik mau pilih satu, oh pilih rumah, nah itu langsung dibuatin segmentasinya gitu. Nah itu memang funnel di mana kalau udah clear ya di Instagram ya, kalau memang fokus edukasi udah clear, udah bisa kita ajak convert, nah itu funnel berikutnya sih. Jadi kalau memang kondisi salesnya stuck, itu memang harus di make sure secara funnel atasnya edukasinya tuh udah banyak atau belum yang dia mampu mengengage banyak orang atau enggak. Lebih ke situ sih Mbak Ida. Oke, paham? Oke, thank you banget Kak katanya. Ini katanya kata ibu kos Pak RT mau bikin kos juga nih, jadi punya ini ya. jadi, jadi, Gara-gara ibu kos nih, pas-pasan terus aduh sih, Bu Kos gimana nih Bu trigger. Kos? Ada saingan Bu. Oke oke. Ini next ke pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Ini Ya, ada dari Kak Ayu Amalia. Halo, maaf aku nggak on cam. Mau tanya, jadi aku jualan batik. Oh, ini penjual batik nih. Dan targetnya itu menengah ke atas. Harganya start 200K, untuk followersnya juga udah 500K. Tapi makin ke sini kok interaksinya mulai berkurang. Dan gimana caranya ngarahin followers biar langsung beli. Nah, ini case-nya nih Mas. Gimana? iya, iya. Ini sebenarnya mirip-mirip ya kalau udah punya follower 500.000. Nah, tadi kan sempat di-mention tuh eh, karena followers itu cuma sebagai angka dan kita nyewa, dan persaingan konten kreator kan yang ngepost kita aja tuh udah sehari sekali ya, apa ada konten kreator tuh sehari 3 kali kan. Jadi mereka tuh harus kita ingetin lagi, oh kita punya postingan ini, yaitu hanya beberapa persen tuh tayang ke followers kita kan. That's why mereka nyiapin kayak paid channel yang target audiensnya adalah followers yang mirip-mirip kayak kita. Nah itu jadi goalsnya biar kita ngingetin ke followers kita yang udah banyak. Nah kadang juga 500.000 itu tuh eh, kita harus tahu memang dari rata-ratanya ke profile visit lah. Misalkan teman-teman Bayu ngecek ke analitiknya, ngeliat sebulan tuh yang visit tuh berapa banyak gitu. Jadi itu tuh yang dijadikan patokan karena orang-orang tuh udah datang ke profile kita ya. Jadi harus di apa ya, difilter lagi lah 500.000, mungkin aja yang datang ke profile visitnya ada 5.000 gitu. Nah itu kan persentasenya rate-nya tuh gede banget ya kalau misalkan benar-benar 5.000. Nah itu 5.000-nya itu adalah memang kalau
secara leads ya, itu yang bisa kita convert sebagian besar ya gitu. Karena mereka udah datang ke kita. Nah, ketika dia datang 5.000-nya itu, make sure juga tuh ketika dia datang, apakah ada promo yang menarik ke follower kita yang terlihat di bio kita atau di Instagram kita atau postingannya ya. Itu dipastiin dulu apakah memang ada promo-promo khusus atau enggak gitu. Nah, lebih ke situ sih karena kalau yang ngaren followers tanpa kita beli apa ya, tanpa harus ngarahin ke platform yang kita punya kayak tadi website, WhatsApp juga bisa atau malah ke marketplace itu agak sulit. Jadi perlu dicek juga followers itu sebagai cuman nyewa doang. Nah, ketika pembelian misalkan Mbak Ayu tuh pakai pakai apa Shopee atau Tokopedia, nah itu kan benar-benar tuh kita bisa ngeliat berapa banyak yang datang ya. Nah, itu perlu dicek juga sih seperti apa ya. Nanti eh, lebih kemana ya? Jelasin itu agak sulit karena takut agak bias menjelaskannya ketika salesnya turun tuh platformnya apa ya, website atau malah marketplace atau yang mana gitu. Karena tadi ketika mau dikonversi langsung dari sosial media tuh agak-agak sulit kalau kita belum tahu konversi belinya di mana. Bisa dibales nggak Mbak ya? Jualannya fokusnya di mana tuh? Gimana Mbak Ayu? Fokus ke Shopee, ke Shopee. Nah, ya ke Shopee-nya. Nah, itu bisa dilihat juga nggak apakah memang di Shopee-nya itu eh Shopee ya. Ini kayaknya kita perlu bikin kelas optimalisasi di marketplace juga sih. Karena ini kayak gini-gini kita something gitu contoh. Nah, idealnya kan dari brandnya Mbak Ayu Instagram gitu ya. Nah, 500.000 kan. Panelnya adalah orang-orang kan harus ngeklik linknya di sini kan, link di bio kan, sampai akhirnya dia masuk ke Shopee, ya kan. Nah, ketika di Shopee, apakah tampilan di Shopee itu tuh udah cukup menarik perhatian atau mempercepat orang beli atau enggak gitu. Nah, contohnya ke something, ini kan kayak dikasih voucher diskon 50%, bisa jauh dari gratis ongkir, terus ada voucher-voucher kayak gini. Nah, ini salah satu cara untuk bisa mempercepat konversi. Nah, ini apakah bisa dilakukan atau enggak? Karena kalau dari pengalaman pribadi ya, nggak yakin banget 500.000 itu tuh bisa langsung convert ke customer kita. Karena kayak, ya ini contohnya Zapier itu nggak ada harga sama sekali kan. Kenapa bagus ya? Karena dia fokusnya ke sini gitu, ke website dia. Dan di sini balik lagi kalau Shopee, apakah tampilannya batiknya Mbak Ayu udah cukup rapi dan ketika secara SEO, ketika nyari di Shopee-nya tuh nyari batik gitu. Nah, apakah terlihat juga di sini nih? Nah, ini kan ada cara optimalisasinya ya. Optimalisasi itu yang bisa ketika cari batik brandnya Mbak Ayu itu bisa masuk. Nah, ketika diintegrasiin, kayak itu kemarin ada yang nanya namanya CPAS ya, CPAS itu kan. Nah, itu kan mengiklankan dari Facebook ke Tokopedia, ketika dia masuk ke Tokopedia kita bisa remarketing kan. Nah, itu terintegrasi tuh. Kayaknya minggu depan lah nanti gue di TPDNO bisa nggak ya dibahas langsung dari performance masuk ke sosial media. Karena kalau bilang tadi keluhannya salesnya jelek, ketika ya kita lihat secara marketplace ini konversinya kurang begitu bagus, jadi jangan nyalahin Instagram ya atau nyalahin kontennya, tapi ya harus dilihat dari sisi tokonya sendiri apakah memang udah cukup menarik atau enggak ya. Itu sih Mbak Ayu. Ini sorry kayak jawabannya agak sulit karena kalau ngomongin sales turun tuh benar-benar harus dibedah kontennya seperti apa, terus postingannya gimana, kliknya seperti apa gitu-gitu sih. Jadi nggak bisa nyalahin uh, konten di Instagramnya gitu-gitu sih. Gitu sih Mbak Ayu. Oke, mantap. Gimana, Kayu? Oke, paham ya. Untuk ini Mas, kan sesi 1 udah selesai nih pertanyaannya. Mungkin mau dibuka pertanyaan karena ada sisa pertanyaan nih dari warga. Mau dibuka sesi selanjutnya atau gimana? Enaknya nih. Oh, Boleh ya? boleh lah. Ini Boleh. sih, nah ini ya teman. Boleh lah ya. Oh, ini. Ini ada 2 pertanyaan. Mungkin ini sesi kedua ini 2 pertanyaan aja ya. Oke. Yang pertama dari Kak Dini, Putri Dini. Halo Kak, saya Dini mau bertanya, kalau untuk jasa info-info anak, sesekali buat event seperti dan kami sudah membuat komunitas di WhatsApp group, tapi sepi banget audiensnya, kayak kurang antusias. Kira-kira apa ya Nah, yang perlu lu dikoreksi? pakai ibu kos kan, oi?
Ada kayak gitu nah. Kayak gini ya, bikin gini ya. Ibu kos. Jadi hmm, kenapa ya bisa sepi ya? Kayaknya bisa jawab si ibu kos nih Mar. Kan lo yang berpengalaman Meramaikan. meramaikan di WhatsApp grup ya. Lo ada saran nggak? Halo, tes tes. Aman nih. Mantap Bu Kos. Wah, gimana ya? Soalnya info event anak sesekali ya. Bisa dicoba sih ada ibu kosnya. Dan sebenarnya selama ini tuh kalau di interaksi di grup kan tidak harus selalu menawarkan jasa ya. Tapi kayak kadang-kadang aku bikin poll receh, lagi apa nih? Gimana kabarnya? Mungkin itu bisa lebih membangun engagement gitu sama calon yang potensial. Kira-kira kalau dari pengalamanku sebagai ibu kos yang baru kemarin sore ini sih segitu ya Pak RT. Iya sih. Kalau gue sih ngerasa kalau masuk WhatsApp grup tuh kadang memang diperkenalkan ini dari siapa. Jadi dari WhatsApp grup itu saling kenal. Tapi ketika ada WhatsApp grupnya semakin besar kan nggak mungkin kayak kita kenal satu-satu kan. Kecuali memang dia persisten tuh kayak coach yang bisa satu-satu kasih sambutan ya. Nah itu sambutan tuh kayak penting banget di awal sambil ngekurasi tuh Noy, orang-orang yang masuk ke WhatsApp grup memang udah sesuai dengan interestnya kita atau enggak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gue tuh masuk namanya komunitas marketing juga, tapi buat eh ini gue kasih contoh deh. Marketing. Nah ini. Nah, jadi di grup OA-nya ini marketing ini, mereka tuh kerjasama dengan member-membernya untuk ngasih promo-promo dari brand itu sendiri ya. Ini kayak ada brand marketingnya Java gitu, atau bener produk apa, dia kerjasama dengan WhatsApp grupnya ngasih gratis nih ke WhatsApp member WhatsApp grupnya juga, kayak partnership gitulah. Nah ini audiensnya juga lumayan banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka tuh kalau ada orang-orang baru tuh kayak gini sih. Nah, eh, jadi dia memperkenalkannya memang lebih lebih anes ya, lebih jujur lah. Ini dari mana, terus dari mana, terus kayak dia ngasih tahu, oh ini kenal sama ini gitu. Jadi interaksinya tuh bisa lebih langsung jalan. Tapi kalau anak-anak sih kan kita perlu ngeliat tuh bukan anak kayak kita Inggris kan, tapi ibu-ibunya kan. Jadi make sure aja harus di breakdown ibu-ibu tuh kalau lagi ngumpul senangnya ngobrol apa gitu. Jadi nggak perlu langsung bahas event anak ya kan, tapi bisa menyentuh ibu-ibu itu yang punya anak interest tentang apa, nggak perlu melulu tentang anaknya. Nah itu bisa dijadiin topik di awal ya untuk ngegedein si WhatsApp engagement yang gitu. Karena ya satu sisi juga kalau idealnya ya kalau udah satu interest kayak WhatsApp grup inilah ini kan kita interestnya memang spesifik ke digital marketing. Kalaupun kita lagi agak sibuk terus teman-teman di sini kan bisa bantu jawab karena memang pemahamannya interestnya masuk ke digital marketing, sharing-sharing sih harusnya bisa lebih berkembang tuh. Nah itu salah satu cara untuk mengkurasi audiens kita yang memang niche tuh udah tepat atau belum. Gitu sih Noy. Oke. Berarti harus berguru dengan ibu kos ya. Iya kayak kita dulu sesi ini. Berguru dengan ibu kos. Oke. Ini pertanyaan terakhir kali ya dari Mas Budi Utama. Kalau mengonveksi untuk produk harganya sekitar 15 ribuan, apakah bisa dilakukan? Bisa info caranya atau step-stepnya? Itu. Kalau mengkonversi untuk produk harga sekitar 15 ribuan, apakah bisa dilakukan? Bisa info caranya. Eh Kalau ini tuh biasa kalau murah-murah, kalau ngeliat di market sih sebenarnya bisa mainnya ke marketplace ya. Kalau dari sosial media tuh agak agak sulit karena biasa tuh flow-nya ketika dapat produk murah itu tuh kayak wholesalernya ya, itu di marketplace
di sosial media itu harganya itu bisa lebih naik lah. Jadi kan sekarang banyak tuh learning atau orang-orang yang jual database dengan seller yang menjual harga lebih murah ya. Which means ya tadi itu di bawah 15 ribuan gitu. Jadi memang fokusnya konversi itu bisa banget terjadi asalkan memang tepat nentuin marketplace yang tepat juga buat produknya gitu. Kayak eh, contohnya ini lah. Kemarin tuh nemu database apa yang cup itu cup plastik ya. Ini gue belum ke share nih, Cam. Belum, belum. Nah, nah ini kayak gini-gini nih. Ini aja nih, lihat nih. Cuman jual kayak gini nih, paper hot cup. Harganya cuma 215, lebih rendah dari 15 ribu kan. Nah ini terjualnya sampai 500 ribu gitu kan. Nah ini yang dimaksud dengan kalau kita bisa pilih market channel yang tepat kayak sekarang, gitu, terus dengan harga yang lebih rendah, dan ini fokusnya bisa langsung ke pedagang yang mau jualin lagi tuh harusnya nggak menurut kemungkinan bisa banget adu konversi atau malah ya lebih gede kan. Aja omsetnya kalau 2015 terjual 500 ribu tuh hampir sejuta ya tuh. Berapa miliar kan omsetnya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kok Mas untuk bisa ngekonversi asalkan pilih channel marketing yang tepat gitu. Nah itu balik lagi apakah kalau produk-produk lebih murah kayak batik dengan 15 ribuan gitu untuk dijual lagi ya berarti cari channelnya ke Shopee gitu. Tapi kalau produk-produk kayak tadi perumahan atau buat eh, cowok yang lebih murah nah itu bisa ke Tokopedia. Gitu sih Mas Budi. Oke. Aman, Mas Budi? Oke, makasih Mas. Oke. Terima kasih untuk warga-warga ya yang sudah kepo, udah bertanya lebih lanjut. Itu Mbak Indah tuh follow up ya. Oh, mau follow up. Tapi salesnya masih stuck. Berarti kita bisa coba buat pakai web dan ads. Nah iya bisa kok itu. Bisa, Itu bisa. bisa pakai jadi actually juga ini udah singkat aja ya. Kan Oke. udah naik tuh engagement organik ya kan. Nah, ketika pakai ads, make sure remarketing orang-orang yang pernah datang ke web ke Instagram kita dan berinteraksi di web di Instagram kita tuh. Nah, itu bisa jadi audiensnya nggak sebesar kalau kita nyari audience based on interest gitu. Itu kayak cocok nanti 2 minggu lagi kan Deno bakal bahas Meta Ads ya. Itu Mbak Indah coba join lagi karena itu nanti bakal harusnya kita coba jelasin gimana bikin audience based on dari Instagram engagement yang kita udah buat ya. Karena kan bakal ada dua tuh kalau Meta Ads ya dari interest audience sama tadi ya audience yang udah kita ini sama ke kita gitu. Mantap. Oke, Mbak Indah, siap? Oke, aman ya, Mbak? Oke, Yep. makasih. Ini berhubung waktunya juga ada jam segini nih, Mas. Mungkin ada yang tadi belum sempat sarapan, mau langsung dirangkap sama makan siang. Ibu kos, Ya. siap cateringnya, Bu? Udah aman? Catering makan siangnya aman untuk para warga? Aman dong, Aman. Aman. Oke, mungkin sesi aman. webinar kali ini Langsung ke meja makan masing-masing. langsung ke meja. Oke, aku mau terima kasih untuk warga-warga yang udah hadir di pertemuan warga kita yang kedua kali ini. Nantikan terus webinar selanjutnya. Berarti minggu depan, beberapa minggu nanti ada Mas Deno ya. Ya, 2 minggu lagi. Topik yang lebih dalam lagi untuk bahas soal ini. Nah, untuk sebelum kita tutup, boleh on cam kita foto bersama dulu. Oh, Warga boleh on cam yuk kita foto dulu. Foto pertemuan warga yang kedua nih. Biar yang di grup ikutan FOMO kali ya kalau kita kirim foto ini. Oke. 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 Kak Indah udah on cam nih. Yang lain boleh? Monggo. Masih aku tunggu. Boleh on cam kita foto bareng. Oke, siap? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih untuk Mas Zidni, terima kasih Ibu Kos, Thank terima you kasih semuanya. kawan-kawan yang sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu di pertemuan warga selanjutnya. Aku Rachel, pamit